Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Hukum, selamat datang di program acara Sikibe Kupat Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Bersama saya, Ratna Juliana Siagian, akan memandu acara kita hari ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum. Telah hadir bersama kita di sini seorang narasumber yang pakar di bidangnya, ibu muda, cantik, dan smart, yaitu Ibu Mirna Tiurma Alvernia, penyuluh hukum Madya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selamat datang Ibu di Sikibe Kupat Tahu, apa kabar? Sehat, luar biasa. Terima kasih Mbak Ratna telah mengundang di acara Kupat Tahu, Kupas Tuntas tentang hukum. Baik, Ibu, nih kita topiknya tentang pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum. Kita mau kupas nih lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan desa atau kelurahan sadar hukum, Bu? Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut pengertian desa sadar hukum, kita akan kasih tahu bagaimana berapa jumlah lah seluruh Indonesia desa. Desa menurut data BPS itu ada 81.000 desa, banyak ya di Indonesia itu. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, undang-undang itu bilang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan kepentingan masyarakat itu bisa mengatur, memprakarsai hak asal-usulnya, hak tradisionalnya, mengatur diri sendiri itu atas dasar sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, desa atau kelurahan sadar hukum itu adalah desa atau kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa, ini ada catatan ya, swakarsa dan swadaya yang telah memenuhi kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Enggak serta-merta kayak gimana sih masyarakatnya, apa sadar hukum semua? Sudah pasti ya kalau desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum, baik masyarakat, jajaran pemerintahannya itu patuh dan sadar hukum. Tapi itu bukan abstrak. Jadi udah ada pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan, disusun oleh BPHN. Jadi ada kriterianya ya Bu ya? Iya. Nah, kriterianya itu apa saja Bu agar bisa memperoleh predikat desa atau kelurahan sadar hukum tersebut? Iya, itu ada 4 kriteria atau dimensi parameter kalau kita mau mengukur keberhasilan suatu tempat atau desa atau kelurahan, memenuhi 4 dimensi. Yang pertama, informasi hukum, akses atau dimensi informasi hukum. Yang kedua, akses keadilan. Yang ketiga, akses implementasi hukum. Yang keempat, akses demokrasi dan regulasi. Jadi masing-masing kriteria ini ada bobot nilainya. Paling banyak itu di informasi hukum. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang hukum, bagaimana kelurahan atau desa itu memfasilitasi masyarakatnya agar tahu pengetahuan update lah tentang peraturan-peraturan perundangan yang baru di desa dan kelurahan tersebut. Jadi kalau dinilai 4 ini nilai 100 maksimal. Nah, akses informasi hukum itu paling besar bobotnya 40. Nah, 3 yang lain 20 seperti itu Mbak. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi ini dasarnya adalah bisa dilihat di sini kuesionernya itu dari instrumennya masing-masing dinilai. Ini berdasarkan surat edaran Kepala BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional PHN HN.04.04/01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Jadi akses informasi hukum itu yang pertama harus ada kelompok keluarga sadar hukum. 1 aja minimal. Itu nilainya udah bagus. 10, lebih dari 1 nilainya 15. Jadi untuk Bapak Ibu di
desanya atau kelurahannya harus ada terbentuk kelompok keluarga sadar hukum minimal jumlahnya 15 orang dengan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah atau camat. Nah, kemudian ada kegiatan penyuluhan hukum. Nah, kegiatan penyuluhan hukum itu makin banyak penyuluhan, makin banyak juga nanti nilai yang akan ditambahkan di situ. Kemudian paralegal. Apa itu paralegal ya? Orang-orang yang mempunyai keterampilan di bidang hukum. Kemudian tapi dia bukan pengacara, bukan advokat, namun dia bersertifikat. Ada satu saja di desa atau kelurahan yang mempunyai satu orang yang ahli terampil di bidang hukum, dia mendapatkan sertifikat. Nah, itu bisa masuk penilaian. Jadi nilainya itu 1 orang 3, kalau lebih dari 1 orang 5. Kemudian yang keempat, mediasi informasi penyuluh hukum. Jadi Bapak Ibu sobat kupat tahu, zaman sekarang kan zaman digital. Jadi alangkah lebih baiknya informasi hukum itu di media sosial, elektronik, seperti ada Instagram, Facebook, YouTube. Jadi itu dikelola dengan baik. Jangan ada Instagramnya cuma nggak ada isinya. Kadang-kadang kita lihat juga ada beberapa kelurahan dan desa ada di Instagramnya cuma 4 gambar atau 1 video. Nah, itu perlu terus diupdate. Kemudian ada ruang perpustakaan. Perpustakaan. Mungkin aja ada ruang bacaan, pojok bacaan. Kemudian ada konsultasi hukum. Jadi misalnya desanya atau lurah, kalau zaman pandemi kemarin kan nggak bisa tatap muka. Nah, itu bisa online. Nah, jadi bagaimana lurah memfasilitasi masyarakatnya agar memperoleh informasi hukum. Kemudian yang sudah pasti harusnya mempunyai kuota internet ya. Nah, itu ada juga wifi di setiap kelurahan sudah disediakan. Kemudian yang terakhir di akses informasi hukum itu ada media informasi yang terintegrasi dengan JDIHN. JDIHN itu Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum Nasional. Kenapa perlu terintegrasi? Karena supaya jangan ada tumpang tindih peraturan satu dengan lainnya. Kemudian biar orang-orang itu punya lengkap dasar-dasar hukum, cepat enter langsung ada peraturan-peraturan hukumnya. Itu terintegrasi secara nasional di kampus-kampus, kelurahan, DPRD, semua ada jaringan nasionalnya. Kemudian untuk akses berikutnya, akses implementasi hukum. Namanya juga akses implementasi hukum ya. Jadi bagaimana hukum itu terimplementasi dengan baik di desa dan kelurahannya. Jangan lagi ada kasus narkoba, kemudian kasus kekerasan rumah tangga, apalagi kasus tentang kekerasan terhadap anak, kemudian tindak pidana perdagangan orang. Di beberapa daerah ada muncul seperti itu, pergi ke luar negeri sebagai TKW, pekerja migran, ternyata di sana sia-siakan. Nah, ini lurah, desa-desa dan kelurahan juga harus update bagaimana masyarakat desanya pergi ke luar negeri. Jangan semakin sedikit kasus makin tinggi nilainya. Nah, jadi nggak cuma lurah ini, ada desa yang berhubungan dengan masyarakat, juga ada aparat penegak hukum. Nah, di sini bagaimana penyelesaiannya antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Nah, di sini kita cari data. Jadi penyuluh hukum itu cari data, benar nggak di desa atau kelurahan ini, ke Polsek, ke Polres, titik-titik yang mengalami tingkat kasus-kasus, misalnya pencurian. Itu kita cross check, benar nggak data yang dikumpulkan dengan data di kepolisian. Nah, tadi Ibu ada menyinggung tentang keluarga sadar hukum. Ya Bu Yana. Tadi dibilang minimal anggotanya 15 orang. Ya, minimal 15 orang. Ini Sobat Hukum pengen tahu juga nih Bu, apa sih syaratnya menjadi anggota keluarga sadar hukum tersebut Bu? Ada syarat-syarat khusus kah atau bagaimana Bu? Silakan Bu dijelaskan. Ya, gini Mbak Ratna, kalau menjadi keluarga sadar hukum kan minimal 15 orang, tapi harus terdaftar dan anggotanya tetap, nggak ganti-ganti. Kemudian di SK-kan oleh SK desa, kepala desa maksudnya, dan juga surat keputusan dari lurah. Jadi kadang-kadang di suatu kelurahan atau desa orangnya maaf ada yang udah wafat, kemudian ada yang pindah daerah. Jadi SK-nya itu berganti-ganti. Kalau bisa SK-nya itu mungkin nama jabatan, kepala RT 01, kepala dusun. Nah,
Jadi jabatannya melekat, siapapun nanti yang ganti SK masih bisa. Nah SK itu minimal kelompok keluarga sadar hukum tuh setahun. Jadi benar-benar mereka secara rutin ada pertemuan. Kemudian mereka kan terdiri dari lembaga masyarakat, tokoh agama, karang taruna boleh juga. Karang taruna anak-anak muda yang kaum milenial sekarang, jangan malu-malu aspirasinya masuk ke Karang Taruna, kemudian nanti bisa membuat perubahan ya. Jadi sekarang biar ada inovasi-inovasi dari anak muda. Ya, jadi minimal 17 tahun ke atas ya untuk menjadi anggota Kadarkum ini ya Bu ya. kelompok keluarga sadar hukum. Oke. Nah, kalau fungsi dan tugasnya apa Bu? Kelompok Kadarkum ini? Ya, jadi banyak yang bilang, ngapain sih? Ada apa sih buat kelompok keluarga sadar hukum? Apa pentingnya buat saya gitu? Ya. Nah, tadi kan keluarga sadar hukum itu dengan sukarela dan swakarsa membentuk dirinya sendiri bersama teman-temannya 15 orang minimal, kemudian memotivasi antar anggota, motivasi, kemudian dia akan getok tular. Jadi dari satu kelompok kadarkum, jadi memotivasi anggota yang lain, meningkatkan kesadaran hukum di antara masyarakatnya. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk pembinaan yang dilakukan di Kadarkum ini, siapa yang membina itu? Pembinaan kelompok keluarga sadar hukum. Iya. Nah, pembinaannya dari penyuluh hukum. Ya, jadi di setiap daerah itu di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kita mempunyai penyuluh hukum. Penyuluh hukum itu turun masuk ke setiap daerah dan kelurahan itu desa, membina secara rutin terus-menerus. Ada undang-undang baru, peraturan baru itu disosialisasikan tentang KDRT, ancaman terorisme seperti itu, ancaman narkoba terhadap anak-anak. Nah itu dari Karang Taruna, Ibu PKK. Jadi dibikin supaya mereka tuh pertemuan rutin, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Dilakukan penyuluhan hukum ya Bu ya. Penyuluhan hukum. Nah, untuk penyuluhan hukum itu apakah hanya dari Kanwil atau boleh dari instansi atau lembaga lain? Nah ini menarik sekali, nggak cuma penyuluh hukum aja ya yang Iya. bisa membuat penyuluhan hukum, bisa dari instansi lain, misalnya kejaksaan, kepolisian, BNN tentang anti narkoba, polisian tentang lalu lintas, misalnya seperti itu. Kemudian bisa dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin saya juga ke sana beberapa kelurahan ada tentang bagaimana menghadapi bencana alam seperti itu, pemadam kebakaran. Jadi hal-hal seperti itu disosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Coba. Nah, di dalam keluarga sadar hukum ini Bu, apa saja sih yang ada di dalamnya itu Bu? Kegiatannya seperti apa aja? Kegiatannya keluarga sadar hukum, Iya. pembinaan ya, selain sadar hukum, kemudian ada temu sadar hukum. Nah, ini juga ada menariknya, antar kelompok sadar hukum itu ada lombanya. Lomba keluarga sadar hukum itu tahun sekali antar provinsi, setahun sekali antar kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Baik. Nah, kita mau jelaskan lagi yang seperti yang tadi ya Bu ya, tentang pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum ini. Nah, bagaimana alurnya supaya terbentuk desa atau kelurahan sadar hukum ini Bu? Iya, ini proses yang agak lama dan harus sungguh-sungguh melibatkan beberapa banyak instansi. Selain dari Kementerian Hukum dan HAM, juga melibatkan pemerintah daerah itu sendiri, kemudian dari kepolisian, kejaksaan, BNN juga. Karena ada beberapa materi akan dilombakan di Kadarkum, kelompok keluarga sadar hukum, itu melibatkan BNN, kepolisian, dan juga ini Kementerian Teknologi dan Informasi. Ya, jadi tentang undang-undang ITE itu loh. Jadi masuk juga dalam materi pembinaan keluarga sadar hukum. Jadi yang pertama itu setelah ada SK kelompok keluarga sadar hukum yang minimal 15 orang tadi, Iya. sudah ada namanya SK yang diusulkan ke camat. Nah, itu namanya SK binaan. Oh. Jadi terbit dulu SK binaan Binaan dulu, di dibina desa dulu. atau kelurahan sadar hukum. Kelompok kadarkum ini dibina dulu, kemudian diusulkan ke bupati menjadi SK sadar hukumnya atau kelurahan sadar hukum yang bersamaan dengan Kanwil. Kanwil menyurati ke BPHN setelah melakukan verifikasi terhadap yang kuesioner yang saya bilang tadi, 4 akses ya. Aksesnya, ya. Nah, jadi harus dibuktikan benar nggak dokumentasinya, cek lapangan. Jadi Ya. BPHN nanti secara random datang ke
provinsi ke daerah atau desa-desa yang akan ditunjuk atau kelurahan, mencek apakah benar dari SK binaan kemudian menjadi keluarga sadar hukum. Setelah keluarga binaan sadar hukum, baru ke desa atau kelurahan sadar hukum. Jadi SK dan SK binaan itu menjadi desa binaan dulu ya. Jadi pertama keluarga sadar hukum, SK-nya dari lurah. Kedua SK binaan, SK binaan kemudian menjadi SK desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, desa atau kelurahan sadar hukum itu penetapan dari gubernur, ya, penetapan dari gubernur. Kemudian BPHN mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, untuk memberikan penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan. Jadi penghargaan seperti itu akan diberikan kepada desa atau kelurahan yang dianggap memenuhi kriteria sadar hukum. Syarat-syaratnya agar memperoleh penghargaan itu, Bu, syarat-syaratnya agar dikukuhkan menjadi desa kelurahan sadar hukum itu apa ya, Bu ya? Jadi yang pertama seperti alur yang sudah diceritakan, pertama harus mempunyai SK keluarga sadar hukum, SK kadar hukum ya, Sobat Kupat Tahu dan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua SK bina sadar hukum, desa sadar hukum. Yang ketiga mempunyai laporan. Jadi laporan penyuluhan, laporan kegiatan dari SK binaan, kemudian laporan dari keluarga sadar hukum. Laporannya itu 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah memiliki SK gubernur nih tentang ditetapkan desa atau kelurahan sadar hukum, nah itu tidak serta-merta abadi SK itu. Desa saya udah dapat nih, atau kelurahan saya udah dapat sadar hukum nih dari pemerintah gitu. Tenang-tenang aja deh gitu. Nah, nggak usah lagi lah, kan udah sadar hukum ini. Enggak, itu akan dievaluasi 3 tahun. 3 tahun sekali. Dan nilai-nilainya kalau misalnya di bawah 35 dicabut SK binaan itu, SK desa atau kelurahan sadar hukum. Iya, yang memperoleh penghargaan iya, tadi yang ya. memperoleh penghargaan tadi nggak abadi. Setelah dievaluasi nilainya turun, akan dicabut. Jadi ada evaluasi Baratna terhadap desa dan kelurahan sadar hukum ini. Apakah dia secara konsisten terus membina masyarakatnya untuk sadar hukum, atau dibiarin aja lah setelah. Nah, ini tidak ada kegiatan. Ya. Nah, bagaimana kalau di desa atau kelurahan sadar hukum itu, Bu, ada pejabatnya yang terkena kasus? Apakah tetap bisa memperoleh predikat tersebut? Nah, ini juga ya, berarti ini langkah yang terakhir sebelum ditetapkan sebuah desa atau kelurahan menjadi desa atau lurah sadar hukum. Jika memenuhi kriteria, nilainya bagus, namun kedapatan desa atau lurahnya terkena kasus korupsi, terkena kasus narkoba, kemudian ikut terlibat dalam terorisme atau jejer kram yang lain, otomatis desa itu atau lurah itu tidak mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa atau lurah. Dicoret langsung, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali ya, Bu. Tidak ada pertimbangan yang lain ya, Bu. Nggak ya? ada. Bagaimana lurah sudah terkena kasus korupsi atau narkoba, pasti di bawahnya juga dia tidak memiliki kecakapan membina desanya. Baik. Nah, kalau di DKI Jakarta sendiri bagaimana ya, Bu ya? Apakah sudah semua kelurahannya mendapatkan predikat kelurahan sadar hukum, Bu? Ya, ini kita bagi dari 267 kelurahan di DKI Jakarta, sudah 199 diresmikan menjadi kelurahan sadar hukum. 68-nya lagi itu sudah dikukuhkan, tinggal diresmikan menjadi kelurahan sadar hukum. Ini akan ada rencana di sekitar di bulan Oktober mau ada peresmian kelurahan sadar hukum DKI Jakarta. Jadi jika sudah diresmikan 68 kelurahan ini, otomatis sudah 100%
DKI Jakarta semua kelurahannya sudah sadar hukum ya Bu ya. Iya, baik sekali itu. Ya. Nah, 267 desa kelurahan di DKI Jakarta. Tadi saya bilang di awal ada 81.000 desa kelurahan di Indonesia. Dapat informasi tadi baru 6.000 desa atau kelurahan yang diresmikan menjadi desa sadar hukum. Itu seluruh Indonesia ya. Iya, baru 6.000. Jadi alangkah luar biasa dampaknya jika 81.000 desa atau kelurahan itu sudah menjadi desa atau kelurahan sadar hukum semua, Mbak. Gitu ya Bu ya. Nah, tadi di awal ada Ibu jelaskan tentang paralegal nih Bu. Iya. Sobat hukum di rumah belum mengerti dengan jelas nih apa sih sebenarnya paralegal itu, dan kemarin ada berita ada mendapatkan Paralegal Justice Award. Nah, boleh itu dijelaskan Ibu secara singkat kepada sobat hukum di rumah? Iya, terima kasih Mbak Ratna sudah mengingatkan. Jadi dari kelurahan di Jakarta, 18 kelurahan di bulan Juni 2023 kemarin itu mendapatkan penghargaan Paralegal Justice Award. Jadi ini di mana secara pribadi lurah-lurah di DKI Jakarta 18 kelurahan itu telah memediasi masyarakat mengatasi konflik. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, jadi win-win solution. Misalnya ada contoh kasus waduk di Setu, ya dia ada paguyubannya, akhirnya ibu lurahnya menemukan mekanisme formula bagaimana mendamaikan antara pihak pengelola Danau Setu dengan masyarakatnya. Jadi ada UMKM dibolehkan masuk, kemudian masyarakat sama-sama ikut mengelola dan mengawasi perkembangan di Danau Setu itu. Jadi ada 18 lurah, Ibu Dwi ini masuk 10 besar. Masuk 10 besar, 18 lurah itu ada dari Jakarta Timur, Barat, Selatan, dan Pusat. Semuanya 18 kelurahan. Nah, Paralegal Justice Award itu yang tadi ya, itu ada kerjasama antara BPHN dan Badan Pembinaan Pancasila ya, itu bersama dengan Mahkamah Agung. Jadi penghargaan itu dinilai oleh Mahkamah Agung bahwa lurah-lurah itu dan desa cukup berpartisipasi dan benar-benar ujung tombak. Jadi desa-desa dan kelurahan itu lurah benar-benar ujung tombak di masyarakat, berhadapan langsung. Jadi keluhan-keluhan masyarakat, konflik masyarakat ditangani sebelum naik ke pengadilan. Jadi ujungnya perdamaian, dimediasi, tidak sampai masuk ke pengadilan, Mbak. Itu paralegal itu. Jadi lurah-lurah itu memiliki keterampilan hukum. Tidak di Ancol kalau tidak salah kemarin itu bulan Juni. Jadi, bagaimana nanti di lapangan menemukan masalah hukum bisa diatasi dengan baik. Nah, bila mana nih Bu ada pertanyaan dari sobat hukum di rumah yang dirasa belum terjawab tentang pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum ini, kemana sobat hukum bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaannya mereka? Ya, jadi misalkan nanti sobat Kupat Tahu ingin mengetahui lebih lanjut, lebih rinci tentang kuesioner instrumen penilaian desa atau kelurahan sadar hukum, ini bisa nanti ditanyakan di bagian kolom komentar apa pertanyaannya, kemudian nanti kami akan kasih linknya itu di jakarta.kemenkumham.go.id. Di sana nanti bisa mengunduh berkas dokumen surat edaran kepala BPHN tentang pembentukan desa sadar hukum. Jadi dalam kelompok kadarkum tadi, dalam penyuluhan kita ada namanya semua kadarkum di Indonesia pasti tahu tepuk kadarkum. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, mungkin ada kata-kata penutup yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat hukum di rumah, silakan Ibu. Iya, untuk menutup kegiatan Kupat Tahu, kita ada M yang bisa saya kasih. Apa itu Bu 3M? 3M, mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kita mulai dari hal yang kecil, misalnya mematuhi peraturan-peraturan dari hal-hal kecil, keluar dari rumah, ada lampu merah, pakai helm, ya.
Nah, memulai hal-hal yang kecil. M yang kedua, memulai hal yang sederhana. Jadi misalnya kita sebagai orang tua tidak membuang sampah sembarangan gitu. Itu memulai hal yang sederhana aja. Kemudian M yang terakhir, mulai dari sekarang. Jadi kita ciptakan budaya sadar hukum untuk masyarakat yang lebih maju. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu hari ini ya Bu Ya, ya, terima telah kasih, berbagi Mbak Ratna. informasi, sukses selalu dan salam buat keluarga. Terima kasih, Mbak. Sobat Hukum, demikian acara bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Ratna Juliana beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Kupat Tahu berikutnya dan terimalah salam dari kami. Kita bersaudara. Informasi semua